dipersembahkan oleh Bapak dulu, maaf ya. Satu dulu. Bapak aja. Masuk yang ini. Ya. Ini dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, dan paling lama 20 tahun. Peggy, kenapa Peggy? Tunggu, sabar. Kenapa ganti identitas? Kenapa ganti lobbying katanya? Apa yang bisa meyakinkan bahwa Anda tidak benar-benar membunuh Eki dan juga Vina? Tidak kenal dia. Tidak kenal sama sekali. Saat tanggal 27 Anda di mana pada saat kejadian? Di Kanapan. Anda tidak ada di rumah? Tidak ada. Apakah saudara kenal sama orang ini? Ya, saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya. Itu sih, Peggy itu salah sasaran, salah tangkap. Ya, salah tangkap. Bisa dijelaskan apa yang menyebabkan yakin salah tangkap? Yakin itu saya kerjanya bareng. Sebelumnya Bapak tidak tahu, masih menganggap bahwa Peggy ini merupakan ponakan dari ayahnya itu tersebut? Ya, tidak tahu. Dari Peggy sendiri terlibat atau ikut geng motor? Tidak. Sama sekali? Sama sekali tidak. Yakin. Siapa yang paling bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki kalau 2 DPO itu dihilangkan? Saya atas nama Peggy Setiawan, itu sedikit pun saya tidak ada sangkut pautnya sedikit pun. Selamat malam. 8 tahun bergulir kasus Vina dan Eki, pembunuhan dan juga pemerkosaan terhadap keduanya bergulir saat ini memasuki babak baru. Polisi menetapkan Peggy Setiawan alias Peron sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Pasca penetapan Peggy Setiawan alias Peron sebagai tersangka, banyak sekali pemirsa dinamika yang terjadi. Misalnya, perubahan DPO yang awalnya 3 DPO menjadi 1 DPO. Dan yang masih menjadi pertanyaan publik sampai saat ini, apa sebetulnya motif pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat? Poin itu yang akan kami bahas dalam catatan demokrasi malam hari ini bersama saya Gina Vita. Tapi saya tidak sendiri, kita juga ditemani oleh teman-teman mahasiswa. Kita akan sapa terlebih dahulu dari Institut Bisnis dan Informatika dari kampus Kuikianggi. Dan ada teman-teman mahasiswa juga dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan tentunya kita juga akan membahas lebih lanjut mengenai tema ini bersama dengan sejumlah narasumber. Ini kita sebutnya pakarnya pakar ya. Kita sapa terlebih dahulu. Di sini ada Bang Johnson Panjaitan selaku praktisi hukum. Boleh tepuk tangannya? Malam. Selamat malam. Sekalian cek audionya. Kemudian ada penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat malam. Selamat malam. Pak Arianto. Kemudian di sebelah Pak Arianto ada Bang Rasman Arif Nasution selaku praktisi hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kursi kosong ini nanti akan diisi oleh pengacara dari Peggy, Mbak Yanti Sugianti, tapi kita masih menunggu kehadiran dari yang bersangkutan. Tapi kita sapa terlebih dahulu yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ini ada Kapolda Jawa Barat periode 2016 hingga 2017, ada Pak Anton Carlian. Selamat malam Pak Anton. Selamat malam. Selamat malam. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Dan juga ada bersama kami Suharsono. Ini merupakan rekan dari Peggy Setiawan alias Peron. Selamat malam, Pak Suharsono. Selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam, terima kasih semuanya. Ini sambil kita menunggu kehadiran dari sejumlah narasumber yang akan hadir pada malam hari ini. Kita mungkin terlebih dahulu pertama ke Suharsono. Pak Suharsono, ini biasa disebutnya bondol, betul ya Pak ya? Betul. Oke. Ini kenapa Pak Suharsono kita hadirkan pemirsa? Karena Pak Suharsono ini merupakan saksi yang menyebutkan bahwa Peggy Setiawan alias Peron tidak ada di lokasi kejadian ketika kejadian ini berlangsung pada 8 tahun silam. Itu gimana Pak ceritanya? Ceritanya saya tuh
di telepon dulu tanggal 21 Agustus. Kang Bondol kerja enggak? Kalau nggak kerja, berangkat aja ke Bandung. Terus Mang Bondolnya jawab, enggak, nganggur. Peggy, kalau nganggur berangkat aja. Mana? Ke Bandung. Sama siapa? Sama Robi. Robi udah pernah ke Bandung. Langsung saya ke rumahnya. Robi, berangkat ya ke Bandung. Saya belum tahu tepatnya, katanya Peggy. Robi udah tahu. Oke. Jadi berangkat tanggal Agustus. Iya, Pak Suarsono, sebentar, maaf saya harus potong. Sebelum dilanjutkan mau menuju ke Bandung, ini tepatnya tanggal berapa, Pak? Ajakan untuk ke Bandung itu? 21. 21 bulan apa? Agustus. Oke, 21 Agustus. 2016. Tahun? 2016. 2016, oke. Selanjutnya kan diajak ke Bandung tuh, Pak? Ya, Terus kemudian berangkat ke Bandung akhirnya? berangkat. Oke, sama siapa aja, Pak? aja sama Robi, Robi ini siapa? adiknya Peggy. Oke, jadi bersama Robi, kemudian Peggy Setiawan alias Peron yang sekarang ini tersangka. Terus kemudian? Saya berangkat ke Bandung, nyampe. Oke. Nyampe di sana ada Parman, Ibnu, sama Peggy. Tuh, sama ayahnya. Ayahnya itu pemborong bangunannya. Namanya Pak Rudi. Kemudian setelah sampai Bandung, aktivitas yang dilakukan apa, Pak? Ya, bangunan, kerjain rumah yang itu, Pak Aceng. Oke. Berapa lama di sana, Pak? Saya tuh cuma 1 minggu. 1 minggu, berarti sampai, kan tadi berangkat 21 Agustus, berarti tanggal berapa? 26 atau 27 ya? Pulang ya? 27. Pulang. 27 Agustus 2016 pulang ya? Ya, Oke, nah. malam pulangnya itu. Ya, Pak Suharsono itu pulang sendiri atau gimana, Pak? Ya sendiri, tapi diantar ke Jalan Raya sama Peggy, Ibnu, sama Robi, 3-an. Diantar ke Jalan Raya menuju angkot. Angkot datang, saya naik. Di orang 3 itu, Robi, Ibnu, sama Peggy itu pulang lagi ke Bedeng, tempat kerjaannya. Oh, nggak ikut pulang bareng sama Pak Suharsono, kenapa, Pak? Enggak, ya kan itu kerja di situnya. Oh, masih lanjutin kerja di sana. Nah, Ya, soalnya punya bapak sih, punya proyeknya. Nah Pak Suharsono tanya nggak, itu sampai kapan tuh ngelanjutin pekerjaan di Bandung? Sempat tanya gitu nggak ke Peggy? Ya, enggak sih sayanya, soalnya enggak betah. Oh, itu alasan Pak Suharsono kenapa pulang karena nggak betah. Ya, Oh, nah Pak Suharsono, Peggy sempat cerita nggak rencana pulang kapan? Tadi kan Pak Suharsono tanggal 27 tuh. Oh. ya enggak kontak-kontak lama saya pulang tuh. Nah, Pak. Oh, langsung. Ya. Nah, Pak Suharsono waktu itu tahu keberadaan Peggy tanggal 27 Agustus itu kalau masih di Bandung itu dari mana? Ya dari nganter saya ke Jalan Raya menuju angkot, nganter saya pulang. Tuh. Nah. Oh, karena nganter ya. Tapi mungkin nggak sih, Pak? Misalnya, Pak, misal Peggy ini pulang tapi nggak sama Pak Suharsono. Mungkin nggak itu? Ya mungkin lah. Saya pulang aja 3 jam sampai 4 jam tuh. Sampai di sini jam 11. Nggak mungkin. Gitu. Oh, nah. Kemudian Peggy waktu pas nganter Pak Suharsono tuh di jam berapa itu? Itu ya lupa sih. Pokoknya yang penting jam 8 saya diantar ke Jalan Raya ke angkot tuh. Saya lupa dia pulangnya jam berapa itu. Langsung saya naik bis melalui Panjang, Butbil, terus nyampe ke Cirebon, tol kilometer 202. Saya turun Oke. Lihat naik tangga, lihat kejadian kecelakaan awalnya
apa aja kecelakaan motor itu aja orang dua. Tuh, saya lihatnya kayak gitu. Kata orang-orang juga itu adalah itu apa kecelakaan awalnya. Saya pulang ke rumah, udah nggak cerita apa-apa sama orang. Gak taunya, tahu-tahu di udah kecelakaan itu pada kerasupan di lindanya. Ya. Tuh, Oke, Pak itu Suarsono. Pembunuhan. Ya, sebelum Ya. sampai ke sana, Pak Suarsono, mungkin kita ingin tanya dulu begini. Pak Suarsono ini sudah berapa lama kenal sama Peggy? Ya lama sih, tapi ya jarang ketemu sih, cuma rekan kerja bangunan. Kalau saya ada kerjaan, diajak di Peggy. Kalau Peggy juga ada kerjaan membondol, yuk kita kerja. Gitu. Oh, lama itu berapa lama Pak kira-kira? Ya, itu sih sekampung, beda RT aja. Oh, oke. Jadi memang bukan setiap hari ya, tapi memang teman sekampung begitu ya Pak ya? Sudah cukup lama berarti ya? Ya, sekampung. Itu rekan kerja. Oke. Nah, karakter dari Peggy ini selama Pak Suarsono kenal gimana sih Pak? Ya orangnya sih baik, ramah. Tuh, dia tulang punggung ibu sama buat adik-adiknya. Tuh, ramah, dia tidak itu neko-neko, rokok juga tidak rokok sih kayak gitu. Oke. Profesi sehari-harinya apa Pak? Kerjanya apa? Peggy ini? Siapa? Saya? Peggy. Ya, buruh bangunan itu. Buruh bangunan. Oke. Sudah lama itu Ya. menjadi buruh bangunan? Ya udah lama. Oke. Sudah saya lulus SMP lah. Nah, mungkin sedikit Pak Suarsono, ini Peggy ini bisa naik motor terus ikut geng motor gitu nggak sih sepengetahuan Pak Suarsono? Kan sudah lama Ya tuh kalau sama naik motor, Peggy. ya, tapi ya enggak grup geng motor. Oh, bisa naik motor tapi nggak ikut geng motor ya? Ya. Oke, mungkin kita sedikit ke kuasa hukum dari Pak Suarsono dulu ya. Dengan nama siapa Pak? Ya. Jayadi Kabo, Mbak. Oke, Pak Jayadi, Pak Suarsono ini pernah menjadi saksi di persidangan nggak Pak sebelumnya? Atau sempat dimintai keterangannya oleh polisi? Belum, Mbak. Belum. Belum sama sekali ya? Sama sekali. Oke, nah ini kenapa kemudian memberikan kesaksian ini gimana Pak ceritanya? Pada akhirnya Pak Suarsono sekarang memberikan kesaksian. Jadi pada kemarin itu dia menunjuk kami bertiga untuk konsul bahwa dia mengetahui rekannya itu pas kejadian itu ada di Bandung, Mbak, gitu, Mbak. Iya, oke. Makanya demi keadilan dia berani mengungkapkan kebenaran gitu, Mbak. Oke, tidak ada perintah siapapun atau arahan siapapun untuk memberikan keterangan seperti ini begitu Pak di publik? Tidak ada artinya ya? Tidak ada, Mbak. Oke, baik. Kita menuju ke narasumber yang ada di studio terlebih dahulu. Kita menuju ke Pak Aryadi. Pak Aryadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan ke Suarsono? Sementara saya tidak ya. Oke, nah tapi begini, yang menarik adalah kenapa kemudian ada perubahan DPO ya? Ini kan padahal di amar putusan disebutkan memang ada 3 DPO, tapi kemudian menjadi 1 DPO. Itu seperti apa? Kalau Pak Radi? itu akan saya terangkan ya, tapi pelan-pelan saya terangkannya supaya karena saya biasanya kan ngomong cepet banget gitu ya, susah dimengerti gitu. Jadi gini ceritanya, kasus ini dulu kan diawali tahun 2016 terjadi kasus dilaporkan bahwa itu kecelakaan oleh Polsek dilaporkan kepada pihak korban. Pihak korban waktu itu menerima apa adanya, tapi kemudian setelah melihat kejadian, melihat luka-luka dan kerusakan handphone yang tidak cocok dengan ceritanya kalau kecelakaan tunggal, maka dia lapor ke Polres. Polres dengan lapor bahwa kecurigaan adanya pembunuhan. Oleh Polres kemudian ditangani. Waktu itu Kapolres mengumumkan bahwa kami menetapkan 11 tersangka. 8 sudah ketangkap dan 3 menjadi DPO. Itu dulu ya, Kapolres tahun 2016. Terus kemudian kasus itu disidik oleh Polres. Disidik itu artinya polisi mencari barang bukti, kemudian keterangan saksi, korban dan semuanya diramu di dalam berkas perkara. Berkas perkaranya diserahkan kepada
penuntut umum. Oke. Dan ternyata waktu itu diterima, diteliti oleh jaksa sehingga itu memenuhi syarat untuk jadi penuntutan. Kemudian diproses di sidang pengadilan sampai terakhir divonis 8 orang itu divonis dengan seumur hidup, hanya satu yang 8 tahun ya, si Tata itu. Sehingga dan kemudian dari pihak tersangka ini mengadakan upaya banding sampai akhir kasasi dan sampai inkrah sudah dipidana itu 8 orang. Dan di dalam pidana itu kabarnya ya ditulis 3 orang DPO. Nah kemudian ketika kemarin kami cek kepada Dirkrimum, kenapa kok itu dulu itu ada 3 DPO? Iya Pak, itu berdasarkan keterangan daripada saksi 5 orang tersangka itu, ya, yang mengatakan bahwa itu adalah DPO waktu itu. Oke. Dan 1 orang pernah dicari, yaitu yang Peggy itu ya, dicari ke rumahnya tidak ada. Tapi kemudian DPO itu oleh polisi tidak diintensifkan walaupun ada putusan ya. Karena apa? Saya sebagai penyidik mengamati begini. Hasil daripada kinerja polisi itu kalau untuk penyidikan itu ukurannya adalah kepada vonis. Kalau dia divonis salah dan kemudian ingkrah, itu berarti kerjaan polisi untuk penyidikan itu sudah benar. Oke. Itu ya. Kemudian apabila ada yang tidak benar, maka dia bisa dikonter dengan yang namanya PK untuk itu. Oke. Kemudian belakangan muncul itu ya, berita di film yang menggambarkan seperti itu. Kemudian muncul pernyataan-pernyataan pada orang dari tersangka bahwa ini saya salah tangkap dan sebagainya. Disitulah kemudian publik jadi geger ya, mempertanyakan kenapa kok kayak gitu kemudian bisa 8 tahun mencari 3 orang DPO, orang-orang kecil-kecil aja kok susah. Mungkin ini karena dilindungi atau apa dan sebagainya gitu ya. Yang muncul begitu. Tapi kemudian setelah mendengar itu, dalam waktu 15 hari polisi Jawa Barat bisa menangkap. Gitu ya. Nah, kemudian saya tanyakan, baru tadi saya dapat informasi yang melegakan kenapa? Karena keterangan dari salah satu saksi ya mengatakan bahwa Pak, 3 orang DPO itu sebetulnya yang betul ada orangnya adalah 1. Yang lain itu tidak ada. Gitu. Intinya gitu ya. Kenapa kok dia ngaku? Dia baru ngaku sekarang karena dulu ketika dia ditahan itu dia digebukin oleh temannya supaya tidak ngaku, kira-kira begitu. Jadi sekarang tadi Polda Jabar mengatakan, Pak, kami tidak mencabut DPO itu, tetapi karena memang dari 3 DPO itu yang ada sesungguh orangnya itu adalah 1 itu, makanya itu sekarang jadi DPO. Nah sekarang polisi secara intensif akan menampung semua keterangan-keterangan ya, baik yang memberatkan maupun yang meringankan tersangka ini untuk mencari klarifikasi. Apakah benar mereka itu betul-betul DPO dan pelakunya? Apa Oke Pak Arianto, gitu. Ya kita tangkap poinnya. Artinya perubahan ini karena ada perkembangan penyidikan. Nanti kita akan minta tanggapan dari Bang Johnson, tapi kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Apakah Anda sering merasakan nyeri di bagian leher dan pinggang? Waspadalah, kerja membungkuk, nyeri tulang belakang, nyeri di leher, sering pusing, dan penyebab sakit yang luar biasa. Waspadalah saraf terjepit, jika dibiarkan akan semakin parah. Mulai dari sakit kepala, impotensi, stroke, hingga kematian. Dr. Pillow dapat digunakan di bagian leher yang bermanfaat untuk merelaksasi syaraf dan otot yang kaku penyebab sakit. 7 khasiat Dr. Pillow: mencegah dan membantu penyembuhan syaraf terjepit, membantu regenerasi tulang rawan di pinggang dan leher, menghilangkan pegal otot di pinggang dan leher, melancarkan peredaran darah di pinggang dan leher, meningkatkan suplai oksigen dan nutrisi ke otak, meningkatkan koordinasi syaraf tulang belakang, dan meningkatkan hormon endorfin. Dr. Pillow, solusi bantal terapi terbaik.
Pemirsa, 2 kursi kosong ini nanti akan langsung ditempati oleh Luciana, adik kandung dari Peggy Setiawan. Nanti kita akan coba ngobrol lebih lengkap dan juga nanti akan ada pengacara dari Peggy, Yanti Sugianti. Tapi sebelum kita menuju ke keduanya, seperti janji saya tadi, kita mau ke Bang Johnson. Bang, kalau kata Pak Arianto tadi, ya wajar aja ada perubahan orang berdasarkan perkembangan penyidikan memang begitu. Sepakat nggak sih? Saya nggak tahu ya, Pak Arianto ini bicara seperti itu berdasarkan bahan pro justisia atau medsos atau film sehingga dia berpendapat seperti itu menurut saya ya, karena juga selain ada Bapak juga ada Pak Ito sebenarnya yang juga bicara. Tapi saya mau bilang beginilah ya, kita mulai pelan-pelan ya, karena tadi Pak Arianto mau bicaranya pelan-pelan, saya juga pelan-pelan deh, ya kan. Kita sekarang menerima kenyataan ini sekarang udah di 4 dunia, karena dunia goib sama pro justisia sekarang baru aja ketemu tanggal 27, karena ternyata dunia goib sekarang diperiksa, yaitu Linda ya. Tapi saya ntar bicara begitu, saya sekarang bicara DPO. Jadi awal mula masalahnya itu adalah laporannya Rusdiana ya ke Polres. Ya, laporannya ini tertanggal 31 Agustus 2016. Oke, boleh ditunjukkan ke kamera. Dan mungkin laporan itu dibuat berita acaranya pro justisia ini. Jadi bukan, ini dunia nyata nih. Oke, coba dunia saya boleh lihat nggak? Dunia nyata nih, ini dunia nyata ya. Saya bicaranya yang nyata-nyata aja deh, karena dunia nyata itu kan dunia hukum, ya kan? Oke, jadi gimana soal DPO itu? Nah, di dalam laporan ini, Pak Rusdiana nih, dengan segala rasa hormat saya nih, saya harus hati-hati karena yang bersangkutan dan adalah keluarga korban bersama juga dengan keluarga Vina. Punten nih, tapi saya harus bicara dengan sangat terus terang, ya kan? Nah, di dalam laporan ini terlihat jelas bahwa Pak Rusdiana menjelaskan 11 orang pelaku. Di sini ya jelas sekali ya semuanya ya. Berdasarkan itu, nah di dalam laporannya itu dikatakan di sini adalah secara bersama-sama ada kekerasan terhadap sebentar. Oke, totalnya berapa? Jangan sampai salah nih, enggak ini penting nih soalnya. Oke. Pembunuhan, pemerkosaan, pengeroyokan, penganiayaan. Ini kata laporan. Di sini ada 11 nama nih. 1, 2, 3, 4 Eko, Supriyanto, Hadi dan lain sebagainya. Yang terakhir Saka. Jadi prosesnya begini. Jadi ada soal laporan ya. Kalau ini laporan, maka harus ditindaklanjuti secara benar dengan olah TKP. Ya, disinilah baru scientific criminal investigation harus berjalan dan sesuai dengan standar. Standarnya yang pertama adalah siapa petugas-petugas yang ditugaskan untuk melakukan tindak lanjut ini secara pro justisia. Sebelum kesana Bang Johnson, singkat. Tadi kan Bang Johnson menyampaikan itu katanya 11 totalnya. Berarti DPO harusnya berapa berdasarkan BAP itu? Loh, kalau lihat ini semua dan ini semua ada di dakwaan. Berapa totalnya? Dan kemudian ada putusan, semuanya 11. 3 DPO. 3 DPO ya? 3 DPO dan itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Oke, dan nama-namanya itu disebutkan nggak sesuai dengan rilis Polda Jabar? Ada Andi. Nah, Anda menyebutkan rilis Polda Jabar. Di sini letak masalahnya. Ya, main-main rilis. Rilis itu yang benar, jangan sampai kayak kasus Sambo. Antara rilis dengan kenyataannya beda. Oke. Hati-hati. Nih, gini loh. Kita mencintai institusi ini. Dia konferensi pers atas nama institusi loh. Jadi harus benar. Jadi harus benar. Apa yang ada semua di sini faktanya begitu kok. Putusan Mahkamah Agungnya juga begitu. Kok bisa konferensi persnya beda? Kemudian setelah diteliti hilang 2. Ya. Ya. Nah, di sini pertaruhannya kan jadi institusi. Tapi saya mau bilang kepada citizen dan netizen semua,
ya sesuai dengan pasal 1 ayat 2 konstitusi. Kita harus bergerak sebagai rakyat yang berdaulat agar penegakan hukum kita benar. Oke, kita tangkap poinnya, Bang Johnson. Artinya ada 3 DPO kok bisa berubah jadi 1, Bang Rasman? Baik, terima kasih. Ini janggal nggak sih? Sebentar. Kalau Bang Johnson, senior saya, bang saya, mengatakan kita sekarang bicara dunia nyata. Justru saya menjadi aneh. Dalam KUHP diatur alat bukti itu 5. Pertama, saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sejak kapan nambah jadi 6, orang yang kesurupan jadi dasar hukum untuk memproses orang lain? Kita bicara fakta, mohon maaf ini Bang. Siapa sebentar, yang Bang. maksud yang kesurupan terus diperiksa? Nah itu kan dari kesurupan buat laporan polisi, kemudian diproses jadi film. Abang tahu film Bang? Itu acting. Tadi aja keterangan dari Linda, dia mengatakan bahwa saya sudah 6 bulan tidak komunikasi dengan Vina dan saya tidak sesuai dengan film itu. Apakah keterangan begini yang sudah dijelaskan oleh Linda menjadi fakta hukum? Enggak juga Bang. Oke. Karena itu sebentar, saya jelaskan dulu. Dan jangan sampai gini Bang. Saya tidak bicara fakta hukum film-film dan dunia goib, nggak ada. Enggak, Abang mengatakan dunia nyata. Bang, Abang mengatakan dunia nyata, maka Abang harus lihat kenapa terbit film itu, kenapa terbit laporan itu. Itu ada peran di situ orang yang kesurupan Abangku. Bos, kita nggak bicarain film Bos. Iya, loh. Nggak bicarain Abang film, mengatakan, maka saya katakan tadi Abang berarti Abang nggak ikuti dong. Okay. Bagaimana terbitnya film itu, bagaimana cerita film itu, bagaimana terbitnya laporan itu. Saya kira akan sangat sakit, sedih sekali perasaan orang tua Eki daripada kita yang bukan ayah kandung dari Eki. Orang tuanya polisi, dia sudah mengatakan sudah berusaha, tapi fakta mengatakan bahwa kita ini Bang lawyer, Abang saya baca di situ praktisi hukum independen. Saya dengan Abang independen, kita penegak hukum praktisi, bukan pembela. Karena itu saya berjalan secara profesional. Saya coba komunikasi Bu Yanti. Oke. Kemarin, maaf saya teruskan, pengacaranya Peggy. Saya tanya, Bu, Ibu benar pengacaranya? Benar. Itu Peggy tidak terlibat? Tidak. Kenapa Ibu bilang? Karena orang tuanya pembantu di rumah saya. Oke, saya tanya. Tapi saya kan tidak serta-merta menerima terang-terangan. Begitu juga dengan Dirkrimum. Saya kenal Kombes Surawan, saya telepon. Beliau katakan kami tidak menghilangkan 2 DPO. Tapi yang kami temukan dari 3 itu 1. Dan keterangan itu berubah-ubah. Oke, itu 2 orang. apa? 2 orang dari 8 orang yang ditangkap mengatakan pelaku ada 3. 5 orang mengatakan ada 5. Bayangin ya, sisanya mengatakan ada 3. Ini fakta, tapi sebagai orang hukum, kita tahu bahwa proses hukum itu 1, ada lidik, ada sidik. Ada pro adjudikasi. Oke. Ya kan? Ada di situ proses pemeriksaan. Ada penuntutan yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim. Kalau mau saluran ini jalan, maka polisi lapor ke Propam. Oke, Bang Rasman. Jaksa ke Komisi Kejaksaan, hakim ke KY. Iya, ini yang sebentar. Jangan dibelok-belok, Ya, sebentar. ini masalah hukum. Masalah hukum. Masalah hukum sebentar. Karena saya tidak mau. Baru hari ini ada juru bicara. Saya orang yang ada bukan Bang, bukan. Ada juru bicara lain saya kenal ini, kenal ini. Wah, hebat sekali ya Pak Rasman ini ya. Di sini, Bang. Hebat sekali Anda. Bang, saya netral di sini harus mendengar 2 belah pihak. Tidak boleh Abang berpihak. Kelihatannya Anda mendengarkan semua pihak ya kan, film ini terus bicara di sini seolah-olah Anda yang adalah orang yang merasa tersakiti oleh polisi, tapi saya melakukan jalur yang benar, Bang. Saya tidak puas, saya lapor kepada Propam. Yang sakit adalah orang yang tidak salah dinyatakan bersalah. Dari mana Abang katakan, Bang? Dari mana Abang katakan dia tidak bersalah menjadi bersalah? Kapan ada putusannya, Bang? Abang orang hukum. Kapan orang yang tidak bersalah diputus bersalah? Siapa itu? Loh, itulah yang sekarang ini sedang kita proses. Kan belum ada proses hukumnya, kenapa Abang bilang bersalah? Gini. Ini kan ada yang namanya proses Bang Rasman, ada penuntutan, Bang Rasman, Bang ada Johnson. polis. Bang Rasman, sebentar gini, tadi belum terjawab pertanyaan saya. Tadi Anda menyampaikan bahwa betul itu ada perubahan DPO berdasarkan apa? Biar diskusinya komprehensif juga. Berdasarkan analisa pemeriksaan yang konkret oleh penyidik
oleh Polda Jawa Barat. Pemeriksaan terhadap siapa? Saksi atau gimana? Data yang mereka punya. Oke, Bang Johnson. Jago sekali, lebih Mana itu? hebat dari Polda. Saya tanya Dirkrimumnya. Wah, hebat. Jenderal. Bang, ya, wah. Bang, gimana abangku ini, Bang? Hebat sekali Bang, Anda, seolah-olah Bang, apa ini, yang Bang. Anda tanyakan ke diri itu yang paling benar. Bos. Bukan paling benar. Konferensi Bang, pers. saya tidak katakan benar, Bang. Saya katakan saya telepon Yanti. Saya telepon juga Dir. Wah. Saya harus tanya dua-dua dong, Bang. Tapi dalam konstruksi hukum saya takut, Bang. Jangan gara-gara satu film kita terbangun persepsi orang yang seharusnya menjadi pelaku jadi salah proses hukum. Ini bukan saya film, sangat sedih Bos. orang nyawa manusia melayang, Bang. Ini bukan pasti film. kita akan. Oke. Saya percaya Polri bisa tuntas. Bang, sebentar. Saya percaya Polri bisa tuntas. Enggak, biar diskusinya komprehensif juga. Itu tadi cukup nggak berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi? Tadi ada perubahan DPO menurut Anda? Gini loh. Yang dibahas. Begini loh. Jangan kemana-mana dulu. Jangan konferensi pers dijadikan dasar. Saya ingat betul, bapak-bapak jenderal-jenderal ini selalu bicara. Kita bicara apa yang dinyatakan di persidangan, jangan konferensi pers. Film, dukun dunia goib, janganlah. Mentang-mentang kenal ini, kenal itu, kenal itu. Jangan sembarangan. Jadi lah. menurut Bang Johnson, Kalau yang kita tidak menguatkan percaya. adalah soal berita acara pemeriksaan atau BAP dan sudah ada amar putusannya ya. Oke, nanti kita akan bahas lagi sebentar. Gina, Sabar saya dulu. kasih kok masalah Sebentar, sabar persidangan dulu. ya. Ini kita harus invite Oke, karena tadi kan terima kasih. disampaikan, Maunya 911 ya kan? ada di sini nih. Ada Mbak Yanti. Pengacara Kita coba Vina. invite Mbak Yanti Sugianti, pengacara Peggy, dan juga ada Mbak Luciana, adik kandung dari Peggy Setiawan, yang tadi juga baru saja ya menjalani pemeriksaan di Polres Cirebon. Kami persilakan untuk bergabung bersama kami. Iya, boleh. Mungkin duduk di sini, Mbak. Oke, silakan Mbak Yanti, Mbak Luciana. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya, Mbak Yanti. Terima kasih banyak sudah hadir. Kami persilakan. Ya, ini Mbak Luciana. Ini adalah adik kandung dari Peggy Setiawan. Nanti kita akan coba tanyakan apa saja yang didalami oleh pihak kepolisian ketika meminta keterangan dari Mbak Luciana. Terima kasih banyak sekali lagi sudah hadir. Boleh kita minta tepuk tangannya sekali lagi? Oke, kita mungkin sebelum jeda sedikit Pak Arianto, tadi yang disampaikan oleh Bang Johnson, ada berita acara pemeriksaan yang tertulis di sana bahwa ada 3 DPO kok. Bahkan amar putusan, singkat sebelum kita jeda. Ya saya kan tidak meneliti semua ya. Yang saya ikuti ini semua hanya keterangan-keterangan dari yang saya konteks ya. Tetapi saya langsung kepada Dirkrimumnya. Makanya ceritanya seperti yang saya sampaikan itu tadi gitu. Alasan-alasan kenapa kok jadi 3 DPO kemudian kok cuma tinggal 1 ya. Dia hanya penegasannya, Pak, kami tidak menyebut DPO, Pak. Tidak. Tetapi kenapa kok kemudian ini 3 jadi 1? Karena keterangan itu berubah-ubah. Gitu. Dan kemudian yang disebut yang terakhir ini keterangan daripada seorang saksi yang sekarang di bawah perlindungan itu baru mau ngaku bahwa sebetulnya Pak dari 3 itu yang ada orangnya itu cuma 1. Oke. Itu. Berdasarkan apa itu, Pak? Itu keterangan daripada ini saksi yang sekarang di bawah perlindungan apa? Oke. Orang itu. Karena cuma 1 yang ada dan ternyata dicek ya cuma 1 di lapangan kan. Yang 2 dibilang itu enggak ada di lapangan. Ya sampai sekarang enggak ketemu. Itulah bunyinya ya. Tapi kemudian gini. Ini Pak 1 ini Pak akan kita dalami betul-betul dan kita akan serius dan kita akan menanganinya supaya semua orang tahu lah bahwa ini diproses secara scientific crime investigation dan apa dan sebagainya. Makanya pada orang yang keberatan silakan menyampaikan kesaksian. Pada orang yang ingin menjebloskan dia jadi narapidana terutama dari pihak korban ya, silahkan menyampaikan alibi ataupun lain yang kira-kira bisa mengantar dia ke persidangan. Itu aja. Jadi sebenarnya di sini polisi tidak ada masalah berat bagi kalau di mata saya ya. Mereka dulu sudah selesai tuntas dan sekarang perkara baru ini. Kemudian kita periksa. Kalau ada kesalahan silakan lapor tadi ke Propam lah, kalau salah tangkap misalkan dianiaya dan sebagainya, kalau salah prosedur pra-peradilan lah gitu. Jadi sekarang hukum yang dicapai, jangan pakai media ngomong-ngomong bahwa ini salah tangkap, salah ini. Kasihan rakyat yang terkooptasi oleh berita-berita artinya Pak Arianto menyampaikan bahwa perubahan DPO itu berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi. Nanti kita akan coba dalami, termasuk saya akan juga mengajak berbincang bersama dengan Mbak Luciana, ini adik kandung dari Peggy Setiawan. Tapi kami jeda dulu.
Catatan Demokrasi kembali hadir saat lagi untuk Anda. Olahraga sangat penting untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tidak ada tempat untuk alat sport yang besar juga menjadi kendala. Kini hadir solusinya, Zeus Mini Bike. Berolahraga dengan Zeus Mini Bike memiliki banyak manfaat, diantaranya melatih atau mengaktifkan kardio atau jantung, melatih otot kaki dan tangan, melancarkan metabolisme tubuh, membuang racun atau detoks dengan berkeringat, melancarkan peredaran darah, meningkatkan kebugaran dan imunitas, meningkatkan hormon endorfin dan mood yang baik. Zeus Mini Bike sangat direkomendasikan bagi orang lanjut usia, orang yang sedang sakit, atau yang mengalami stroke karena sudah banyak digunakan di klinik-klinik fisioterapi yang berfungsi menjaga kesehatan jantung dan membantu melatih otot-otot, serta membantu mempercepat penyembuhan bagi yang sakit dan tetap bugar bagi usia lanjut. Rasakan manfaat kesehatan dan berolahraga setiap saat dengan Zeus Mini Bike. Vina menyebutkan 12 orang. Terakhirnya adalah saya, karena yang disebut yang di lokasi ya mas, yang di TKP. Tapi Vina tidak menyorot ke saya, karena memang di situ saya nggak terlibat kasus pembunuhan ini ya. Di situ saya ingin menyelamatkan, dan di situ juga saya sudah seperti kakak lah buat mereka ini berdua. Pacaran sama anak XTC. Pacar aku itu ada jabatan penting lah di XTC. Tapi baru sampai depan. Kan aku tuh karena tidak sedekat itu loh, jadi tidak tahu rumahnya tuh di mana. Makanya pada saat kemarin kakaknya Vina bilang, Brinda pernah main beberapa kali ke rumah. Coba deh Mbak ingat-ingat lagi. Apa benar saya pernah main ke rumah? Peggy, kenapa Peggy? Ya, pemirsa, kita sudah bersama dengan Luciana. Ini merupakan adik kandung dari Peggy Setiawan alias Perong. Betul ya, boleh dipakai mic-nya, Mbak? Betul. Ya, ini terima kasih sekali lagi karena Mbak Lucy dan juga Mbak Yanti ini baru saja tadi diperiksa ya Mbak ya di Polres Cirebon. Jam berapa tadi berangkat dari Cirebon ke sini? Jam 6-an. Jam 6. Ya. Oke, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya ini. Pasti capek sekali. Pemeriksaan tadi berapa lama? Sekitar 4 jam. Iya, 4 jaman. Sekitar 4 jaman. Itu ditanya apa aja, Mbak Lucy? Pertama tuh ditanya kayak kenal nggak sama Vina, terus saya jawab tidak. Kalau sama Eki tidak. Terus kayak diliatin
terpidana? Ya, terpidana 8 orang itu. Terus saya jawab tidak kenal sama sekali sama salah satu orang itu. Terus apa sih? Ya, ditanya ada di mana saat itu Peggy Setiawan. Nah, saya ngomong Peggy ada di Bandung saat kejadian itu. Terus ya, coba tapi begini Mbak Lucy, nggak apa, ini kan kita cerita aja ya Mbak ya. Peggy Setiawan tuh namanya biasanya di rumah dipanggil apa? Biasanya nama diledekan di rumah itu Pegot, bukan Pegot. Perong. Oke. Nah, nama Robi tuh? Robi itu adiknya. Adiknya Peggy? Iya. Oh, jadi memang aslinya namanya Peggy? Iya, asli nama Peggy. Oke. Terus kan tadi Mbak Luciana juga cerita, katanya waktu kejadian Peggy ini ada di Bandung. Nah, itu boleh cerita Mbak, gimana ceritanya itu? Itu ceritanya gue tahu detail ya, karena saya kan masih SD juga, kelas 6 SD lah kayak gitu. Terus tiba-tiba tuh polisi datang. Nah itu tuh nggak ngomong pasti ada apanya. Polisi tuh teriak-teriak, Peggy punya utang sekian juta, terus Peggy membunuh orang, Peggy hutang nyawa ini itu. Tiba-tiba tuh kayak langsung geledah, masuk ke dalam gitu, terus kayak nyari-nyari barang bukti tapi nggak ada gitu. Oke, itu waktu pas polisi datang ke rumah ya? Iya. Tapi Mbak Lucy ini tahu kalau Peggy ada di Bandung waktu kejadian itu dari mana Mbak? Karena kan suka pamit sama keluarga kalau mau ke Bandung. Oh, waktu itu sempat pamit? Pamit. Ngomongnya apa waktu itu? Kerja di Bandung. Oh, kerja di Bandung? Iya. Sama siapa aja ke Bandung, cerita nggak? Cerita. Oke, sama siapa waktu itu Mbak? Waktu itu, seingat Mbak Lucy? Waktu itu tuh sama pamannya Parman, terus Bondol, adiknya Robi, terus Ibnu sama ayah kandungnya. Oke. Itu tanggal berapa itu Mbak? Seingat Mbak Lucy? Ke situnya kurang tahu ya, saya masih kecil juga soalnya. Oke, jadi nggak ingat ya? Iya, nggak ingat. Nah, Peggy pulang ke rumah lama nggak itu Mbak? Berapa lama tuh di Bandung waktu itu? Di Bandung tuh lumayan lama sih. Berapa? Jadi pulang tuh kalau proyeknya selesai aja pulang gitu. Kalau belum selesai ya belum pulang. Begitu. Oke, ada waktu misalnya di Bandung tuh semingguan atau kira-kira aja lebih dari seminggu gitu ada? Mungkin Mbak Yanti boleh dibantu? Iya. Jadi waktu pas di Bandung itu berapa lama? Peggy itu berangkat ke Bandung pada tanggal 13 Juli 2016 dan dia selesai mengerjakan pekerjaan rumahnya Ko Aceng itu bulan Desember 2016. Iya. Kalau saya sih melihat ini adalah beberapa kejanggalan yang saya lihat dalam penanganan perkara ini. Satu, pada saat digeledah setelah 2 hari kejadian itu tidak ada surat penggeledahan. Kemudian Peggy juga ada di tempat karena dia sedang bekerja di Bandung, dia sebagai buruh bangunan dan dia sudah bekerja sebagai buruh bangunan itu di usia 15 tahun karena memang dia sebagai tulang punggung keluarga, ibu bapaknya sudah bisa dan hal-hal kemudian setelah penggeledahan padahal keluarga menyatakan bahwa Peggy ada di Bandung. Jadi keberadaan Peggy itu benar-benar tidak disembunyikan. Kenapa polisi tidak melanjutkan penanganan perkara dengan melakukan pemanggilan terhadap Peggy? Dasar penetapan DPO itu kan harusnya ada pemanggilan dulu 3 kali. Jika memang yang diduga melakukan tindak pidana itu tidak hadir di dalam pemanggilan selama 3 kali baru ditetapkan sebagai DPO. Tapi penetapan DPO-nya itu hanya didasarkan kepada keterangan saksi-saksi pada saat persidangan. Dan setelah adanya amar putusan menyatakan 3 DPO itu, tapi DPO tidak dicari saat itu, hanya menggantung di 8 tahun. Kemudian setelah kasus Pinapira baru dinyatakan ada DPO dan DPO itu tidak ada sketsa wajah. Begitu kan, kita juga bingung siapa yang tertera dalam DPO itu, sementara ciri-ciri DPO pun tidak sama dengan Peggy karena di situ dicantumkan bahwa DPO itu berumur 31 tahun sementara Peggy 27 tahun. Kemudian berambut ikal, tetapi Peggy kan tidak berambut ikal dan alamat rumah juga di Mundu dan Peggy itu beralamat rumah di desa saya. Ya, begitu. Mbak Yanti, nanti kita akan coba dalami lebih lengkap yang tadi Mbak Yanti sampaikan, tapi tadi pertanyaan saya belum terjawab.
Peggy ini berangkat di tanggal berapa? 13 Juli 2016. Oke. Saat mengerjakan rumahnya Koaceng, kembali di Desember 2016. Di Desember 2016. Iya, betul. Oke, beberapa bulan setelahnya berarti ya? Iya, beberapa bulan setelahnya. Oke, nanti kita coba dalami soal DPO tadi dipertanyakan oleh Mbak Yanti. Kita boleh ke Mbak Lucy lagi. Mbak Lucy, ini keseharian dari Peggy ya, atau Pegot tadi ya, kalau panggilan di rumah. Itu gimana sih Mbak? Kesehariannya tuh dia anak yang baik, dia nurut juga sama orang tua, dia tidak ikut-ikutan geng motor, dia juga tidak minum, tidak merokok, tidak kayak berkumpul-kumpul sama komunitas motor gitu. Oke, jadi tidak pernah ya kumpul-kumpul, bahkan kumpul aja sama komunitas motor gitu, nggak pernah? Tidak. Tidak pernah sama sekali. Itu Peggy sempat cerita sendiri ke Mbak Lucy? Iya, karena apa? Saya tahu kalau Peggy keluar, kan kalau ikut-ikutan kayak gitu pasti sering keluar, sering kemana-mana. Itu tidak, itu di rumah terus. Oke. Pulang kerja juga langsung ke rumah, langsung sholat, langsung istirahat, udah. Oke. Nah, ketika Peggy terus ditetapkan tersangka, yang ada di benak Mbak Lucy waktu itu apa? Saya kaget sih, jujur saya kaget banget, nggak nyangka. Karena ya emang Peggy tidak melakukan itu semua. Oke. Nah, Mbak, ini sekaligus juga supaya konfirmasi ya. Ini kan informasi yang beredar, misalnya dari pihak ketua RT RW setempat menyampaikan kalau misalnya Peggy keluar rumah itu selalu menutup mukanya, pakai masker, terus jalannya tuh seperti terburu-buru, seperti sembunyi-sembunyi. Itu benar nggak sih, Mbak? Itu emang orangnya begitu, orangnya tertutup. Jadi kalau kemana-mana juga kayak gitu, pakai hoodie, pakai masker, pakai helm yang nutup gitu. Emang jalannya emang kayak gitu, bukan karena ada apa-apa gitu. Oke, jadi itu udah lama Mbak? Seperti itu kok bisa keluar? Udah lama, iya udah lama. Udah dari kapan itu Mbak? Dari dulu juga begitu, orangnya tertutup, nggak kayak ya udah asal pakai, nggak gitu. Oke, jadi kesehariannya memang seperti itu ya? Oke, nah tapi tinggal sehari-hari bersama siapa Mbak? Sama mama di Cirebon, di rumah. Di Cirebon? Iya. Itu satu rumah sama siapa? Peggy? Sama nenek. Hanya berdua atau ada orang lain? Ada orang lain sama nenek, karena kan kita belum punya rumah sendiri, kita masih numpang sama nenek. Oke, hanya berdua sama nenek atau ada yang lain? Ada yang lain juga. Oke, siapa Mbak? Ada saya, adik saya, kakak saya yang adiknya Peggy, ada mama saya, ada kakek, ada nenek. Oke gitu, oke. Nah Mbak, sempat cerita nggak Peggy nih? Misalnya, tadi kan Mbak Lucy sempat cerita ya, ditanyain sama polisi soal ada 8 terpidana itu kenal apa enggak gitu. Itu Peggy sempat bercerita nggak kenal apa enggak sama orang itu? Itunya kurang tahu, kurang jelas ya, karena saya kan belum ngerti banget. Oh, belum ngerti banget ya. Tapi pernah main ke rumah nggak? Kurang tahu juga. Kurang tahu juga ya. Kalau informasi misalnya dari keluarga, misalnya dari siapa, orang tua, sempet tanya nggak atau kenal nggak? Ini kan sempat beredar tuh Mbak ya, wajah dari 8 terpidana itu ya. Orang tua responnya gimana? Atau keluarga lah? Kurang tahu sih, nggak cerita sih. Oh, tapi sempat tanya Mbak Lucy? Enggak. Oh, oke, nggak sempat tanya itu ya. Oke, Mbak, tapi ini kan jadi pertanyaan juga ya. Soalnya beredar itu informasi bahwa Peggy ini menggunakan nama samaran namanya Robi. Nah, itu tuh bener nggak Mbak? Itu nggak benar, karena kan di sana kerja sama adiknya. Nah, di sana tuh emang dipanggilnya Robi, nama gaulnya gitulah. Nah, apa sih, kan bapak di sana kan punya istri lagi. Di sana tuh jadi bapak kenalin Peggy tuh sebagai Robi karena takut ketahuan istri mudanya, begitu. Oke, oh itu pernyataan ya dari pihak keluarga seperti itu ya. Oke, kita mau menuju ke Mbak Yanti lagi, mungkin Mbak Yanti. Tadi kan Mbak Yanti sempat mempertanyakan ya Mbak ya soal perubahan DPO itu tadi ya. Iya. Nah itu gimana itu Mbak? Banyak kejanggalan kan di dalam penanganan perkara ini. Setelah dalam amar putusan itu DPO itu ada 3 orang. Tapi tiba-tiba pada saat rilis itu hanya 1 DPO, 2 DPO itu dihilangkan. Kalau memang 2 DPO dihilangkan atau dianggap fiktif, artinya Peggy pun fiktif, bahwa mungkin ini bisa dikatakan bahwa tidak ada pembunuhan seperti itu, atau mungkin hanya kecelakaan tunggal karena
pertengkaran antara dua geng motor pada malam itu, yaitu ekstasi sama Moonraker, mungkin terjadi kejar-kejaran, akhirnya terjadi kecelakaan tunggal. Mungkin saja dengan dihilangkannya 2 DPO ini bisa-bisa Peggy pun memang tidak ada gitu, seperti itu kalau tanggapan dari. Oke, itu yang dipertanyakan Pak Arianto, bisa jadi itu bahwa Peggy ini ya bisa aja fiktif karena berdasarkan amar putusan aja. Itu kan analisis ya, analisis orang lawyer itu berandai-andai gitu, apa yang diharapkan gitu, tidak berdasarkan fakta yang ada kan. Sedangkan keterangan daripada Dirkrimum itu berdasarkan keterangan yang dia tampung semua itu ya. Menurut saya kalau saya seorang lawyer ya Bu ya, itu kalau ada kejanggalan yang kena pada kliennya itu, dia bisa komplain, dia bisa menentang. Komplainnya lewat hukum yang berlaku. Kalau sekarang ini ya, ini masih dalam proses penyidikan untuk DPO ini ya. Pokok DPO-nya tadinya 3 jadi 2. Pra-peradilan aja sampaikan pada hakim. Kenapa kok jadi ini? Gitu. Terus kemudian apalagi itu? Salah tangkap. Oh itu apa? Kalau misalkan diperiksa nggak pakai didampingi atau digebukin dan sebagainya, laporkan ke Propam, laporkan ke Komnas HAM supaya diawasi gitu. Jadi itu tadi kan cuma analisa dia ya. Saya sampaikan Pak, DPO 3 jadi 1 itu sudah diterangkan tadi kok. Karena dicabut sehingga dan kemudian dikatakan bahwa yang 2 itu fiktif. Yang ada cuma ini dan memang ketika dicari-cari yang ada ditambah bukti-bukti tambahan yang lain, yang ada ya cuma yang ini, yang lain tidak dikejar lagi. Kan gitu kan. Tapi polisi bilang tidak mencabut. Karena memang orang itu tidak ada. Pak Arianto berarti meyakini bahwa Peggy ini nggak mungkin fiktif ya Pak ya? Kalau saya sih karena ditambah dengan bukti-bukti yang ada, sepanjang itu polisinya jujur ya pasti polisinya keyakinannya bahwa itu ada. Dan sekarang sudah dibuktikan kok ada fotokopi KTP, fotokopi motor dan sebagainya. Nah inilah bukti-bukti tidak hanya satu yang menyatakan bahwa Peggy itu ada, kan keterangan saksi tadi ini Peggy ada, sudah didatangi ke rumahnya, kemudian tambah bukti-bukti tambahan, tambah lagi tadi yang Pak siapa tuh yang ngomongnya bahwa dia bisa menyerangkan dan sebagainya. Jadi bukti-bukti itu sudah ada lebih daripada 1 dan polisi yakin itu jadi tersangka. Baik, bukti-bukti jadi sudah ada, gitu. Sudah ada. Saya kembali lagi ya, saya sampaikan dulu ya. Kalau ada keberatan dengan salah tindak itu tolong di counter aja dengan laporan pra-peradilan ataupun ke Propam gitu. Kita tangkap poinnya Pak Arianto. Silakan. Gitu. Apakah memang putusan pengadilan yang sudah ingkrah itu bisa berubah, bisa dirubah? Kalau misalnya 3 DPO dalam amar putusan itu adalah 3 DPO, kemudian dirubah oleh pihak kepolisian menjadi 1 DPO, berarti kan tidak menghormati putusan pengadilan yang sudah ingkrah. Dengan tiba-tiba putusan pengadilan bisa dirubah seperti itu. Apakah memang dibolehkan merubah putusan pengadilan? Kalau memang putusan pengadilan bisa berubah, berarti semua terdakwa-terdakwa yang sebelumnya itu pun tidak ada, karena memang putusan pengadilan berubah dengan secepat itu dalam satu itu tidak ada relevansinya dengan putusan pengadilan itu bisa dirubah apa tidak ya gitu. Penetapan daripada DPO itu menurut pengamatan saya bukan termasuk dalam upaya paksa. DPO itu hanya menyatakan bahwa polisi butuh untuk mendapatkan orang itu sehingga dapat bantuan dari masyarakat sehingga kita bisa menangkapnya itu. Kalau ibu nggak terima dengan itu ya silakan digugat aja di pra-peradilan. Kalau memang hakim menyatakan itu salah ya pasti polisi disalahkan nanti. Tapi nggak ada kaitannya tadi itu penetapan DPO harus sama dengan putusan pengadilan. Bagi saya sih putusan pengadilan harus dikerjakan kan gitu kan. Betul, tetapi polisi kan sebagai penyidik ya, ketika dibikin DPO dulu yang 2016 tadi berdasarkan dari keterangan dari saksi dan saksi itu menyatakan dan kemudian kesaksian saksi itu dicabut, otomatis kan buktinya kurang. Penyidik nggak akan meneruskan itu kan gitu. Dan jadi kenyataannya yang 2 orang itu tidak ada, sekarang yang ada 1. Oke lah, sekarang yang 1 ini dalamnya aja monitor terus, kalau memang itu salah tolong dikoreksi. Jadi penyidikan berdasarkan sesuatu putusan yang sudah inkrah atau ditetapkan berdasarkan kekuatan hukum yang tetap itu nggak masalah ya, nggak berdasarkan itu ya Pak? Kalau untuk DPO menurut saya nggak masalah. Nggak masalah. Nanti kita coba bahas. Polisinya mencari bukti yang kuat, yang cukup gitu. Ya, singkat. Saya merespon apa yang dikatakan oleh Pak Arianto itu kan ya. Tuduhannya kan ini kan di konferensi pers dimunculkan ke publik seolah-olah menghilangkan identitas apa segala macam, padahal namanya memang itu begitu ya. Jadi kalau memang begitu menurut saya ya laporin aja karena itu berita bohong konferensi persnya. Anda bisa bayangkan itulah itu analisis yang menyesatkan menurut saya. Pers kan
Ini lembaga apa ini kayak begini nih? Itu analisis yang menyesatkan rakyat. Itu Gitu. levelnya Polda. Seorang pakar hukum Pak Arianto, Bang gitu. Joshua, nanti kita bahas lebih lanjut. Tidak ada itu relevansinya antara rilis yang gitu. Pak Arianto, nanti kita bahas. Ini Bentar, kan ada Bang Rasman. Anton Carlian, Iya. mantan Kapolda Jawa Barat. Oke. Kita mintakan pendapat beliau, dan saya juga mau tanya, apa yang beliau lakukan ketika beliau jadi Kapolda pada waktu itu? Oke, nanti kita tanyakan, tapi sebelumnya kita mau menuju ke Pak Suharsono dulu, karena informasi yang kita dapatkan bahwa Pak Suharsono atau Bondol ini sempat mendapatkan teror saat ini. Itu betul atau tidak? Jawabannya nanti, saat lagi kami kembali hadir untuk Anda. Olahraga sangat penting untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tidak ada tempat untuk alat sport yang besar juga menjadi kendala. Kini hadir solusinya, Zeus Mini Bike. Berolahraga dengan Zeus Mini Bike memiliki banyak manfaat, diantaranya melatih atau mengaktifkan kardio atau jantung, melatih otot kaki dan tangan, melancarkan metabolisme tubuh, membuang racun atau detoks dengan berkeringat, melancarkan peredaran darah, meningkatkan kebugaran dan imunitas, meningkatkan hormon endorfin dan mood yang baik. Zeus Mini Bike sangat direkomendasikan bagi orang lanjut usia, orang yang sedang sakit, atau yang mengalami stroke, karena sudah banyak digunakan di klinik-klinik fisioterapi yang berfungsi menjaga kesehatan jantung dan membantu melatih otot-otot, serta membantu mempercepat penyembuhan bagi yang sakit dan tetap bugar bagi usia lanjut. Rasakan manfaat kesehatan dan berolahraga setiap saat dengan Zeus Mini Bike. Ya media aja yang sering itu tuh, saya risih gitu. Oke, jadi lalu nanyain. Oke, jadi dapatkan teror gitu nggak pernah ya? Belum pernah. Tidak media itu. Oke, baik. Boleh ke kuasa hukum Pak Suharsono? Mungkin? Ya. Gimana Mbak? Pak, jadi tidak betul ya ada misalnya semacam teror atau gangguan yang didapatkan oleh Pak Suharsono dalam kasus ini? Nggak betul ya itu ya? Nggak betul, sampai sekarang masih aman-aman aja, masih baik. Oke, masih aman-aman saja ya Pak ya? Oke, itu jadi harapan kita bersama juga. Iya. Oke, ini kita coba langsung berbincang kembali. Ini ada Kapolda Jawa Barat periode 2016 hingga 2017, Pak Anton Carlian. Selamat malam, Pak Anton. Selamat malam, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anton. Pak Anton, langsung saja sebelum kita membahas soal perubahan DPO Pak, ini yang harus diketahui publik. Pak Anton ini kan menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat itu kan di bulan Desember 2016, itu betul ya Pak ya? Betul sekali. Oke, nah ketika Pak Anton menjabat, kasus pembunuhan Vina dan Eki ini memang masih ditangani di Polres Cirebon atau sudah P21 dilimpahkan ke Kejaksaan? Waktunya kurang jelas, tetapi saat itu kasus tersebut tidak menjadi atensi dan tidak menimbulkan satu friksi-friksi
maupun keresahan masyarakat. Sehingga apabila kasus tersebut tidak menimbulkan keresahan masyarakat, biasanya Polda tidak perlu turut campur, hanya mungkin bimbingan teknis saja. Oh. Itu saja. Oke. Sehingga dalam hal ini saya bukan mau melepas tanggung jawab, tapi apabila pada saat itu pun juga saya harus bertanggung jawab, sekalipun saya sudah pensiun, saya siap untuk bertanggung jawab, karena tidak ada anak buah yang salah adalah pimpinannya. Dan apabila pada saat itu saya sebagai Kapolda diminta pertanggungjawaban, saya siap. Oke, kemudian kalau boleh dilanjutkan, mencermati apa yang dibicarakan terdahulu di sini, ada dua masalah. Mungkin satu, DPO 3 menjadi 1. Yang kedua tentang penangkapan PS itu sendiri. Saya belum berani menyebut nama karena tetap ajas praduga tak bersalah. Nah, mari kita bahas satu-satu. Masalah walaupun tadi oleh senior saya Pak Arianto tadi sudah disampaikan, tapi izinkan saya untuk menyampaikan tentang kenapa 3 DPO ini menjadi 1. Dan ini pun juga saya tanyakan ke beberapa rekan-rekan penyidik yang ada di Polda Jabar. Apa betul, apa tidak salah 3 menjadi 1? Jangan sampai ini menjadikan friksi, jangan sampai ini menjadikan keresahan masyarakat. Nah, kemudian dari mana Anda menyatakan bahwa 3 DPO ini menjadi 1? Sementara tadi kita ketahui bahwa di dalam keputusan pengadilan adalah 3. Nah, di dalam hal ini mereka menyatakan, mohon maaf Pak, memang untuk saat ini keterangan-keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan daripada para tersangka terdahulu tidak menunjukkan signifikan ke arah DPO yang ada. Sehingga dengan demikian bukan makin mengerucut, maka malah makin pabaliut gitu kan, makin kemana-mana. Nah, ini juga kita sadari karena tenggang waktu. Mohon maaf, saya pernah menangani kasus Marsina, baru dibuka 15 tahun yang akan datang. Apa yang terjadi sama seperti sekarang ini, bukannya makin mengerucut. Semua tersangka walaupun yang sudah mendapat keputusan mengatakan tidak. Nah, jadi berbeda antara masa lalu dengan masa kini. Dan untuk solusi masalah DPO ini sebetulnya sama juga, tidak dicabut, hanya mungkin ada satu kesalahan rilis, itu kan kesalahan rilis yang harus diralat kembali seandainya memang DPO ini ada. Tapi saat ini mereka mengatakan bahwa itu adalah DPO hantu karena identitasnya tidak jelas, namanya tidak jelas. Tapi saya bilang ini kan bisa kita lihat dari rekonstruksi TKP. Di sana kan ada 11. Ada orang-orang yang berperan di sana. Siapa berbuat apa dan melakukan apa, ini kan harus jelas. Tolong, makanya di sini kita harus rekonstruksi kembali TKP dan rekonstruksi hasil gambar olah TKP yang pertama. Pak Anton. Apakah betul 11 atau tidak? Ya. Nah, kemudian kedua, masalah penangkapan Peggy. Nah, ini pun juga saya pertanyakan. Jangan sampai salah tangkap loh. Ini akan sangat berbahaya. Jangan sampai terjadi kasus Sengkonkarta seperti dulu. Apakah Anda sudah yakin? Saya bilang, sudah menangkap Peggy itu? Mereka mengatakan, kami yakin Pak. Kenapa? Kami karena dari keterangan saksi. Nah, kemudian saya tanyakan, kualitas saksinya bagaimana? Karena maaf, keterangan saksi ini, bukti lisan ini sangat rawan, sangat lemah, lidah tidak bertulang, bisa saja dicabut sewaktu-waktu. Oke, Pak Anton, mohon maaf saya potong sebentar. Ini adalah kenapa Peggy bisa kita tangkap, karena adanya kesamaan-kesamaan yang signifikan. Oke, Pak Anton. Kesamaan yang signifikan itu sendiri apa saja? Ya, Pak Anton, satu, mohon maaf. masalah
nama potong sebentar. nama samaran, kemudian kedua juga motor, STNK, dan juga ada saksi yang memang kualitasnya sangat tinggi, yaitu teman Pak Anton. sekolahnya dan salah satu dari tersangka tersebut. Oke. Gimana ya sih? Ya, Pak Anton, maaf, saya potong dulu sebelum kita jauh ke sana, Pak. Kita fokus dulu. Tadi Pak Anton sempat menyampaikan ya ini mungkin saja soal kesalahan rilis. Itu kok bisa, Pak? Kenapa? Indikatornya apa? Singkat saja, Pak. Indikatornya, Polda Jabar itu tidak mencabut DPO, hanya berdasarkan hasil keterangan saksi saat ini loh, bukan saat lalu. Tidak menunjukkan pada identitas-identitas DPO yang disebutkan. Jadi ketika ditanyakan, kalau Dani ini bentuknya bagaimana, sketsanya bagaimana, karena mereka pun juga mungkin tidak jelas, sehingga tidak ada foto, tidak ada sketsa. Oke, karena kita tidak tangkap jelas. poinnya. Nah, dari hasil sementara itu, Polda Jabar menyimpulkan bahwa hanya satu DPO, tapi itu tidak mutlak. Nanti tergantung perkembangan penyidikan. Oke, bisa baik. saja bahkan mungkin lebih daripada itu. Oke, Gitu. baik. Jadi tidak Iya, mutlak dan iya. tidak menggugurkan Anton? hasil keputusan pengadilan. Iya, Gitu. soal kesalahan rilis itu coba ditanggapi Bang Johnson. Ya, ini yang bicara mantan Humas Mabes soalnya, jadi kita harus hormat. Yang pertama, punten nih, Jenderal. Ini di dakwaannya ini 16 Januari 2017. Jadi Jenderal sudah Kapolda. Tuntutannya yang satu lagi nih, ini pembacaan tuntutan. Tadi itu dakwaan. Ini tuntutannya itu sudah 12 Mei 2017, Jenderal. Jadi ini Jenderal sudah Kapolda pada saat itu. Jadi menurut saya memang seharusnya ini dievaluasi, ya, terutama dari mulai pelaporan yang menangani itu timnya, ya kan. Terus kemudian Kasubditnya, Kasubagnya, kemudian Kasatnya, Direskrimnya, ya, sampai menurut saya setuju karena ini gentle sekali nih Jenderal saya ini, ya kan, pimpinannya itu juga dievaluasi dan saya kira Kapolri yang ini harus melakukan karena ini pernah terjadi pada saat peristiwa Sambo, supaya ini tidak dan ini bukan hanya urusan polisi tapi juga ada urusan kejaksaan dan ada urusan pengadilan karena nanti Peggy juga kan akan maju juga ke kejaksaan, akan maju juga ke pengadilan. Jadi kalau ini tidak dievaluasi, masa mau jadi peradilan sesat atau proses penegakan hukum yang sesat? Janganlah. Oke, tadi soal potensi kesalahan rilis. Saya komentar nggak? Ya, sedikit soal potensi Begini. kesalahan rilis. Bagaimana, Bang Johnson? Singkat sebelum kita ke Bang Rasman. Iya, saya soal kesalahan rilis. Tadi kan disampaikan Pak Anton. Lah itu kan berarti itu berita dulu bohong. fokusnya, Saya jangan sih kemana-mana. akurat nih, karena ini humas begitu Sebentar, lama Bang ini. Rasman. Iya. Ilmunya udah sangat tinggi. Masa kesalahan rilis? Rilis itu dilakukan atas nama institusi. Menurut saya harus ditindak dan dievaluasi nih. Kayak begini jangan terulang lagi nih. Silakan Bang Rasman. Rusak nih. begini, saya kira Pak Jenderal Anton Carlian menjelaskan tadi bahwa beliau 2016 di kasus itu memang Kapolda. Beliau nggak bilang nggak Kapolda. Dan dia bertanggung jawab. Itu jelas tadi, clear itu Bang. Nah lalu, kalau masalah rilis dan tidak rilis. Rilis itu menjelaskan ke publik. Ini sudah susah nih Bang. Tidak ditangkap 8 tahun DPO salah, setelah ditangkap juga salah, terus apa yang benar? Bos, rilis itu harus Tunggu dulu. benar, jangan berita Iya. bohong, Bos. Membenar. Jangan diulangi lagi kayak kasus Bang, Sambo, gini, Bang. Bos. Jangan Rusak Bang. institusi kita, Saya mau Bos. tanya, Bang Johnson, Abang ini sebagai lawyer pihak keluarga yang korban atau Abang sebagai praktisi hukum yang netral seperti saya? Anda nggak netral tadi ngundang-undang kelompok Gimana lain sih untuk Bang? tunggu di Begini sini. Bang, Ini- Abang tidak boleh menjustifikasi Saya untuk nggak menguji, menjustifikasi, Bang, fakta kok. untuk menguji penjelasan Peggy. Itu kan keterangan dari Lucy tadi ya. Saya lihat dengan terang benderang wawancara live dari yang mengontrakkan rumah kepada Peggy. Namanya berubah-ubah. Apa itu kurang jelas? Diperiksa juga Bang. Bos, nasihat Tunggu dari para dulu. ahli Kapolri Bang, sebaiknya itu dia Bang, nyatakan di sebentar, Bang. peradilan. Jangan Jangan Bang. konferensi pers Bang. karena rusak Bang, Aku institusinya. tanya Abang, apa salahnya konversi pers Bang? Rusak institusinya Dari mana Abang kalau bilang ternyata rusak? salah, kalau Gimana, ternyata Bang? salah, Bang, Bos, kalau salah. Bang, begini Abangku. Untuk proses penegakan hukum salurannya sudah ada. Saya hanya minta, saya ini juga banyak yang sedih karena tindakan polisi. Maksudnya Tapi polisi saya fair play. Maksudnya polisi Sebentar, Bang. dilaporkan ICE, Saya berita sampaikan, bohong gitu. saya sudah sampaikan kepada Mbak Yanti. Bang, dengar dulu dong Bang. Mbak Yanti saya telepon, benar kan Mbak?
bahwa kita siap bantu. Dan kalau kasus Peggy ini maju, saya siap bantu untuk mengawal bahwa ini akan real selesai sampai pengadilan. Apakah ini benar pelaku atau tidak? Tapi kalau ternyata hanya satu, jangan paksa jadi 3. Karena penjelasannya berubah-ubah, lidah tidak bertulang. Jangan ujuk-ujuk suruh orang dihukum, dievaluasi. Tunggu dulu Bang. Kita ini mencari kebenaran. Sekarang proses sidik. Dan sudah diproses. Lalu dijelaskan kepada publik. Makanya saya juga heran, ada pengacara Vina, dia pergi ke TKP, terus pergi ke Komnas HAM, katanya 911, katanya Hotman Paris. Loh, kok Anda tidak tahu saluran? Sebentar, salurannya ada Propam, ada KY, ada Komisi Kejaksaan. Ini 3 kaitan, jangan polisi dong yang terus diserang. Itu maksud saya. Saya siap berdiri tegak untuk bagaimana Peggy mencari kebenaran dia. Nanti saya kasih kesempatan yang sama. Sebentar. Dengan Pak Jono. Mbak Yanti dulu. Kita kasih kesempatan yang sama Pak Rianto. Kami persilakan. Silakan Menghilangkan 2 DPO pada saat press release itu membuat semua masyarakat bingung. Karena alasannya tidak ada alasan yuridis yang dinyatakan oleh Polda. Seharusnya Poldanya memberikan alasan secara yuridis. Mbak Yanti ya, tidak ada menghilangkan 2 DPO. Setelah dipelajari, didalami, dievaluasi oleh penyidik, maka mereka menemukan hanya 1 yang DPO. Perkara itu salah rilis kata Pak Anton Carlian, itu biar pimpinan yang menilai. Tapi kalau itu sekarang ditemukan 1, mari kita buktikan keterangan Lucy, keterangan Linda. Linda juga bilang kok dia bahwa saya udah 6 bulan gak komunikasi. Saya nggak dekat-dekat amat. Dan Linda juga bilang tidak mengenal Peggy Setiawan. Linda juga bilang tidak mengenal Peggy Setiawan pada saat BAP tadi malam. Nah, pertanyaan saya. Berarti kan memang Peggy Setiawan itu. Nah, dari Yanti saja sudah berubah-ubah. Saya nggak mau 2 nyawa manusia yang melayang ini sia-sia. Tapi saya tidak mau juga dengan sebuah film kita salah menilai dan penerapan hukum. Tapi saya juga tidak mau Peggy menjadi nyawa yang melayang. Bang Rasman, sebentar. Perbuatan yang tidak dia lakukan. Saya pun sebagai kuasa hukum tidak mau Peggy menjadi nyawa yang melayang dengan perbuatan yang tidak pernah dia lakukan. Kalau ini, ya silakan Mbak Yanti, dilanjutkan dulu. Saya tidak mau Peggy pun nyawanya melayang seperti kata Bang Rasman tadi, yang 2 DPO itu jangan sampai nyawanya melayang. Saya pun sebagai kuasa hukum Peggy tidak mau nyawa Peggy melayang hanya karena tuduhan yang tidak dia lakukan. Saat itu Peggy tidak ada di tempat dan Peggy sedang berada di Bandung, bekerja sebagai buruh. Seharusnya itu dilakukan pemanggilan karena memang keluarga tidak menyembunyikan Peggy dan menyatakan Peggy ada di Bandung. Kenapa ke pihak kepolisian tidak melakukan pemanggilan terhadap Peggy? Untuk menetapkan DPO itu kan harus ada pemanggilan dulu dasarnya. 3 kali dia mangkir atau dia tidak hadir baru ditetapkan DPO. Saya sebagai kuasa hukum Peggy dan juga majikan dari ibunya Peggy, karena ibunya Peggy adalah ART di rumah saya, mungkin saat 2016 pun saya akan mendampingi Peggy untuk penyidikan polisi apabila dilakukan pemanggilan. Tidak mungkin Peggy tidak kooperatif. Saya pasti akan mengajak Peggy untuk kooperatif menghadapi kepolisian karena saya mengikuti perkara ini dari 2016. Mbak Yanti, hormat saya Mbak Yanti. Tidak melanjutkan prinsip pemeriksaan. dasar penegakan hukum kita sebagai lawyer adalah lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Saya setuju. Mari kita bantu Peggy. Tapi jangan kita menjustifikasi bahwa ada kesalahtangkapan di situ. Sehingga berproses keliru. Gini. Ini sebenarnya permasalahannya adalah 3 DPO tadi saya lihat tuh di berita acara pemeriksaan yang dibawa Bang Johnson. Itu ada 3 nama yang sempat, ini sesuai dengan rilis yang disampaikan oleh Polda Jawa Barat. Apakah artinya perlu dilakukan audit penyidikan yang baru dan juga audit penyidikan yang lama? Nanti kita bahas ya. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Apakah Anda sering merasakan nyeri di bagian leher dan pinggang? Waspadalah, kerja membungkuk, nyeri tulang belakang, nyeri di leher, sering pusing, dan penyebab sakit yang luar biasa. Waspadalah saraf terjepit, jika dibiarkan akan semakin parah. Mulai dari sakit kepala, impotensi, stroke, hingga kematian. Dr. Pillow dapat digunakan di bagian leher yang bermanfaat untuk merelaksasi syaraf dan otot yang kaku penyebab sakit. 7 khasiat Dr. Pillow.
mencegah dan membantu penyembuhan syaraf terjepit, membantu regenerasi tulang rawan di pinggang dan leher, menghilangkan pegal otot di pinggang dan leher, melancarkan peredaran darah di pinggang dan leher, meningkatkan suplai oksigen dan nutrisi ke otak, meningkatkan koordinasi syaraf tulang belakang, dan meningkatkan hormon endorfin. Dr. Pillow, solusi bantal terapi terbaik. Oke, sebetulnya kita ingin bahas soal motif, karena ini kan motif belum sempat dibahas dimanapun ya, padahal ini jadi hulu utama dari segala permasalahan ini. Tapi kita mungkin fokus dulu, mau ke Pak Anton dulu deh. Pak Anton, ini kan tadi saya melihat sendiri Pak, berita acara pemeriksaan atau BAP yang dibawa oleh Bang Johnson, dan juga kalau kita melihat di persidangan, ini amar putusan yang sudah dinyatakan ingkrah dan juga berkekuatan hukum tetap, itu ada 3 DPO di sana Pak. Nah, artinya Pak, apakah perlu dilakukan audit ulang penyidikan yang lama atau seperti apa menurut Pak Anton? Saya kira memang untuk transparansi, biar masyarakat ini tidak bertanya-tanya, di sini kan menimbulkan keresahan dari masyarakat, keresahan dari korban, keresahan dari tersangka. Kita perlu ada satu gelar perkara khusus, dan juga bila perlu audit penyidikan. Apakah memang terjadi suatu kekeliruan atau tidak? Kalau terjadi suatu kekeliruan, nanti kan akan diumumkan. Tapi kalau memang clear and clean penyidikan tersebut, nah nanti pun juga kan bisa diumumkan. Seperti tadi masalah DPO, mohon maaf, kita mungkin boleh melakukan satu kesalahan, tapi tidak boleh melakukan kebohongan. Polda Jabar di dalam hal ini bisa saja rilisnya mungkin harusnya hanya baru 1 DPO, tapi tidak menghilangkan DPO lain. Tetapi untuk saat ini dia tidak bohong, karena memang pernyataan-pernyataan dari saksi-saksi hari ini menyatakan hanya tertuju signifikan pada 1 tersangka itu. Dan kembali kepada audit penyidikan, audit penyidikan ini kalau berdasarkan Juknis itu biasanya yang dikedepankan itu Irwasus. Jadi Irwasus jadi dari yang 5 ya bagian 5. Jadi di dalam hal ini Irwasus bisa dikedepankan. Tetapi nanti bisa yang diikuti dengan yang lain-lainnya. Komponasi nah ikut, kemudian juga Propam juga bisa ikut untuk artinya, audit. Ya, perlu ada audit ulang penyidikan itu ya Pak Anton ya. Kita tangkap poinnya. Langsung saja ke Bang Rasman. Iya, saya pikir apa yang disampaikan Pak Anton. Dilakukan audit? Iya, saya kira perlu. Hanya saja kita menghadapi kendala penyidik yang lalu. Ini kan cerita 8 tahun yang lalu.
Makanya saya katakan, apakah yang penyidik yang lalu sudah diperiksa enggak? Kalau itu jaluran propam misalnya, tapi yang melapor ke propam juga belum ada. Harusnya laporkan dong ke propam penyidik pada waktu itu ini. Ini kok komisi pergi ke Komnas HAM? Nggak nyambung menurut saya. Nah jadi saya hanya ingin meluruskan Mbak. Meluruskan bahwa setahu saya kalau sudah vonis peradilan terhadap satu kasus artinya tahapan penyelidikan, penyidikan, kemudian pemberkasan, penuntutan, vonis itu sudah clear. Masa iya hakim, maaf ya, memeriksa 8 orang di persidangan tidak melihat di antara yang 8 itu bahwa itu mereka melakukan tindakan yang berbeda dengan yang sesungguhnya. Saya kira adil. Makanya saya ingin tahu, tolong didalami motif ini apa sebenarnya. Oke, nanti itu kita bahas, jangan ke sana dulu. Makanya kalau dari saya, potensi soal audit penyidikan yang lama itu saya sependapat. Seberapa besar potensinya bisa terwujud? Potensinya itu bisa terwujud kalau orang-orang yang melakukan proses pemeriksaan penyidik pada waktu itu masih ada. Konkret, nyata, dan digelarkan. Sehingga transparan. Saya percaya, maaf ya, memang satu nyawa yang melayang ketika Sambo. Tapi kasus itu jelas Ahmad Dahsyat. Saya kira kalau Sambo bisa tuntas, ini juga pasti bisa tuntas. Maka saya akan kawal. Johnson, untuk audit ulang penyidikan? Pertama begini, sebelum melakukan itu, hentikan dulu konferensi pers ini. Hentikan dulu. Bang Johnson, tadi sudah dibahas, jangan balik lagi ke situ. Hentikan dulu, baru evaluasi, baru eksaminasi, dan juga bukan hanya kepolisian, tapi juga kejaksaan dan pengadilan, karena ini ada perkara yang mau jalan. Selain juga teman-teman ini masih punya kesempatan untuk mengajukan PK. Tapi kalau tempatnya becek begini ya, busuk begini, semuanya main, bahkan dunia goib bisa menjadi dunia nyata, ya bisa jadi repot semuanya. Pertanyaan saya adalah audit penyidikan ulang itu bisa terwujud gak kalau menurut Bang Johnson? Mbak, bukan hanya penyidikan Mbak, tapi juga penuntutannya, kemudian juga pengadilannya itu. Wah ini baru Bang, kalau ini saya angkat topi, Abang udah fair berarti ini. Masuk jaksa sama hakim. Jangan polisi doang. Baik, kalau saya secara singkat ya, nomor 1 penyidikan audit investigasi ya. Kalau investigasi kepada penyidikan toh saya tidak setuju. Karena kasus ini jadi babaliut ya, karena apa? Oh, mosok kasus kayak gitu gampang sekali vonis gitu loh. Kan gitu kan? Simple, padahal itu perkosaan dan sebagainya. Kenapa kok bisa divonis? Mungkin ya yang nggak benar penyidikannya. Tapi juga kenapa jaksa bisa menerima? Dan ketiga, kenapa hakim bisa memutuskan itu perkosaan padahal itu nggak diperiksa? Jadi kalau mau investigasi ya proses peradilan itu mulai dari polisi, kemudian sampai jaksa, ya? Sampai hakim, sampai Mahkamah Agungnya yang harus diperiksa ulang. Itu kan suatu hal yang panjang ya. Makanya itu kalau saya ukuran daripada polisi penyidikan itu udah oke apa tidak, seperti Bang Rasman tadi katakan, polisi itu ya penyidikannya dianggap sukses, tidak ada cacat apabila vonisnya berhasil. Kalau ada kesalahan harus dikoreksi dengan hukum. Itu tadi PK atau dan sebagainya. Termasuk juga yang penyidikan belakangnya ini, yang DPO ini, kalau ada kesalahan silakan pra peradilan, jangan ngomong-ngomong gini saya nggak terima. Ini kesempatan untuk mengajukan ini. Artinya jadi kira-kira gitu. Singkatnya saya kalau audit penyidikan saya nggak setuju. Karena harus semuanya. Karena penyidikan sudah oke. Baik, kita tangkap poinnya. Perlu diinvestigasi lagi gitu. Tidak perlu diinvestigasi lagi. Bu Yanti, silakan, perlu tidak menurut Anda? Untuk diaudit kayaknya perlu. Jangan sampai terjadi kesalahan kedua kali terhadap Peggy yang sudah dilakukan sebelumnya. Perlu akan penyidikan itu ya. Nah, tapi begini, kita tadi bahas soal, ini kita sudah case close lah ya. Ini soal perlu nggak perlu, kalau dilanjutkan nanti nggak selesai, bisa 3 hari ini. Kita beranjak soal motifnya. Ini kan sebetulnya motif belum pernah dibahas ya. Tapi kita membahas soal pelaku. Kalau Bu Yanti melihatnya soal motif ini bagaimana? Melihat dari keterangan dari Linda tadi malam, saya sih mempelajarinya ini analisa dari saya itu adalah kecelakaan tunggal. Karena mungkin malam itu terjadi pertengkaran antara 2 geng motor, Monster dan Ecstasy, yang kemudian Linda dan temannya itu dikejar oleh rombongan
geng motor, kemudian Linda beloknya ke kiri, saya tahu posisi di sana, kemudian Eki dan Pina itu ke kanan ke atas jembatan layang, dan akhirnya di sana dia menabrak trotoar kemudian jatuh, dan teman-teman yang mengejar itu meninggalkan kedua mayat itu di sana. Kalau analisa saya, karena Linda mengatakan bahwa dia tidak kenal dengan Peggy, kemudian dia kenal sama Eki itu dia kenal sama Pina itu dari Eki, jadi Eki itu dulunya dekatnya dengan Linda dulu daripada. Tapi begini, itu. singkat mungkin Bu Yanti, artinya kalau menurut Bu Yanti ini apakah motifnya karena percintaan atau karena memang ini saling serang antar geng motor atau ada faktor lain? Diawali mungkin dengan percintaan, kemudian akhirnya terjadilah serang antara dua geng motor karena Linda dan Vina itu memang termasuk ke dalam anggota geng motor. Mbak Yanti, ini saya kira perlu pendalaman yang serius oleh penyidik Polda Jabar. Mbak Yanti tadi bilang keyakinan itu kecelakaan tunggal. Mbak Yanti tahu nggak kalau itu ada orang yang kemarin kesurupan cerita ini itu terbit itu, tahu nggak? Tunggu dulu. Yang kedua, Bang Rahmat, kan keluarganya sudah Bang curiga. Rahman, Bentar. singkat ya. Kan keluarganya curiga handphone tidak rusak ini dan lain-lain. Apakah kesurupan bisa dijadikan dasar untuk penyelidikan? Bentar. Bukan. Justru saya menjadi bingung ke orang yang kesurupan jadi proses hukum yang mencurigakan. Yang saya katakan adalah kalau ini kecelakaan tunggal versi dari Mbak Yanti pengacaranya Peggy, saya kira perlu pendalaman yang serius. Artinya ini ada hal yang serius di balik motif ini. Jadi bukan saja asmara, tapi mungkin di luar asmara. Bang karena saya Rasman, menganalisa setelah mohon maaf Linda. karena waktu kita terbatas ya. Jadi ini yang masih jadi PR para tim penyidik adalah mendalami motif. Baru kita bisa mengetahui konstruksi khusus atau keseluruhannya seperti apa. Terakhir mungkin ke Mbak Lucy, apa yang ingin disampaikan Mbak Lucy? Singkat. Saya cuma mau bebaskan kakak saya karena kakak saya tidak bersalah sama sekali, kakak saya tidak ikut-ikutan geng motor itu udah. Baik, terima kasih banyak. Kita harapkan kasus ini bisa terang benderang dan juga memberikan keadilan bagi seluruh pihak. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Johnson, kemudian Bu Yanti, Mbak Lucy, Pak Arianto, kemudian Bang Rasman dan juga Pak Anton atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Catatan Demokrasi. Saya Gina Vita pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Olahraga sangat penting untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tidak ada tempat untuk alat sport yang besar juga menjadi kendala. Kini hadir solusinya, Zeus Mini Bike. Berolahraga dengan Zeus Mini Bike memiliki banyak manfaat, diantaranya melatih atau mengaktifkan kardio atau jantung, melatih otot kaki dan tangan, melancarkan metabolisme tubuh, membuang racun atau detox dengan berkeringat, melancarkan peredaran darah, meningkatkan kebugaran dan imunitas, meningkatkan hormon endorfin dan mood yang baik. Zeus Mini Bike sangat direkomendasikan bagi orang lanjut usia, orang yang sedang sakit, atau yang mengalami stroke karena sudah banyak digunakan di klinik-klinik fisioterapi yang berfungsi menjaga kesehatan jantung dan membantu melatih otot-otot, serta membantu mempercepat penyembuhan bagi yang sakit dan tetap bugar bagi usia lanjut. Rasakan manfaat kesehatan dan berolahraga setiap saat dengan Zeus Mini Bike.